Dan sekarang teknologi itu berubah cepat sekali, bro. Jadi contoh seperti dulu, kereta kuda itu ada selama 1900 tahun. Kereta kuda. Dalam 10 tahun tuh jadi mobil. Dunia tuh seperti itu. Dalam 50 tahun tuh udah jadi pesawat. Kereta kuda 1900 tahun. Begitu-begitu terus, temen roda itu 1900 tahun. Tapi dari situ ke mobil tuh 10 tahun, dari mobil ke pesawat tuh 50 tahun. Nah, itu masih ada 1900-nya. Enggak, Itu tapi kenapa maksudnya lambat? ya enggak, progres tuh begitu, bro. Teknologi. Dia tuh kurvanya begini, teknologi. Oh, nggak langsung Exponential. begini ya? Iya, dia begini pelan terus dia langsung terbang. Sama seperti artificial intelligence ini nggak ada yang paham ini tuh barang ini akan kemana ke depannya. Ini kita baru di awal-awal. Ini ibarat handphone tuh masih yang balok yang gede, bro. AI sekarang. Nextnya mungkin gue nggak perlu datang ke sini. Gue bisa bikin model diri gue pakai muka gue ngomong sama diri langsung. Jadi ini akan jauh sekali ke depannya perkembangannya. Dan kripto itu salah satu teknologi yang gue sebut. Ini sama seperti internet, bro. Jadi kripto itu bukan barang yang kayak orang lain pikir. Oh, ini scam atau apa. Ini revolusi teknologi. Karena dari zaman dulu, ketika gue transfer uang ke lu, itu selalu dibutuhkan pihak ketiga. Kecuali kita fisik, gue kasih kertasnya gini kan. Oh iya. Gue harus ke bank catat, bank kasih ke lu. Harus begitu, harus ada pihak ketiganya. Sekarang enggak, gue bisa langsung ke lu. Lewat Bitcoin. Lu punya dompet lu sendiri, gue punya dompet gue sendiri, gue kasih ke lu. Tapi itu mata Itu uang nggak bisa. apa komoditi ya? Jadi kan kalau kita bedah dari white paper ditulisnya Bitcoin ini, ditulisnya peer to peer electronic cash system. Jadi ini awalnya dibikin untuk nilai tukar sebenarnya. Awalnya. Jadi konsep awalnya adalah nilai tukar, tapi sekarang orang melihat ini sebagai store of value, penyimpan nilai. Jadi contoh, kita ngomongin kereta kuda lagi deh, kita pakai kereta kuda. Zaman dulu orang bikin kereta kuda, ini ada raja nih, ya kan? Bayar yang bikin kereta kuda. Bayarnya pakai apa zaman dulu? Pakai emas, kepingan emas. Orang yang bikin kereta kuda itu kerjanya ngapain? Bikin kereta kuda, dia nggak perlu investasi. Nah sekarang orang kayak lu, contoh, media ya kan, dapat placement dari ads. Itu lu harus berinvestasi loh, kalau nggak uang lu kegerus. Oh iya. Let's say ada Derry ini zaman kerajaan tua lah. Misalnya Derry ini orang yang ngomong buat raja lah. Misalnya. Dia ngomong buat raja. Rajanya kasih kepingan emas. Lu cuma harus fokus ngomong buat raja doang. Lu nggak harus ngapa-ngapain dengan kepingan emas itu. Iya. Karena emasnya nggak pernah berkurang. Nah sekarang itu beda. Itu fundamental kenapa gue percaya sama Bitcoin. Karena sekarang ini berubah nih. Ketika gue dapat suatu imbalan hasil dari hasil kerja keras gue, itu gue harus ngapa-ngapain. Gue tuh tiap kali ke dokter, bro. Gue beberapa kali kan sempat ke dokter. Kadang nemenin nyokap gue sampai Singapura. Mereka ada yang tahu gue. Wow. Ada yang tahu gue dan nanya, oh ini kedepannya nih investasi seperti apa? Dalam hati gue ini kok dokter begini? Ngapain dokter itu harus belajar investasi? Kan kasihan dia. Karena dia tahu uangnya tergerus, bro. Iya. Jadi nilai yang lu bisa beli sekitar lu tuh tambah mahal. Karena uangnya itu turun. Zaman dulu tuh tidak seperti ini. Bahkan nggak cuma uang ya, inflasi. Emas juga sebenarnya. Oh, emas juga sebenarnya inflasi 2%. Inflasi ya? Iya, karena emas itu lebih banyak digali kan. Habis lama-lama kan? Bukan cuma habis, kayak bisa ditemukan tambang emas yang baru. Sampai nanti mungkin ada di asteroid atau apa, tapi emas tuh bisa ditemukan terus. Emas tuh bisa inflasi. Kalau uang kertas, nah itu inflasinya sebenarnya besar sekali, bro. Yang gue hitung besar sekali. Kalau di Amerika sekitar 11%. Wah, jadi jumlah likuiditas yang dicetak tuh 8%, inflasi real 3%, jadi 11% harusnya Amerika. Tapi di negara yang seperti kita ini 15%, bro. Karena gue itu bagi berton-ton beras setiap minggu. Setiap minggu. Berton-ton, bisa 10 ton, bisa 11 ton. Masya Allah. Itu gue yang tahu harga beras itu naiknya tuh 24%. Tahun lalu sama tahun sekarang. Itu gue ada datanya, karena gue catat. Gue sengaja, jadi sekalian gue bagi, sekalian gue riset. Jadi sekarang tuh bisa beli beras yang sama, bro, sama yang tahun lalu. Tapi yang kalau lu beli harga yang sama, itu gabahnya banyak. Beras yang jelek. Padahal yang dulu bagus nih. Jadi beras yang kualitinya sama tuh 24% naik. Gitu. Karena ini dari yang gue beli ya. Kalau dari data pemerintah gue nggak paham. Tapi ini dari yang gue beli. Oke. Sebelum kita bahas Bitcoin dan lain sebagainya ya, dan gimana cara mereka memulai, gimana cara meyakinkan. Gue tahu pasti lo kan banyak-banyak ngira bahwa ini adalah Indra Kents Part 2. Doni Salmanan jilid 2 gitu kan. Sementara lu juga nyerang dia juga gitu ya. Nah, masih ada 3 matriks lagi nih, bro. Dikit lagi, bro. Miskin tetap miskin, matinya adalah ya sudah, karena memang pola pikirnya begitu-begitu. Ya kita makin susah mah begini mah, ya udah takdirnya begini mah, dan seterusnya. Betul. Lanjutin dikit dan kita ngebut aja nih, bro. Miskin ujungnya kaya, berarti gimana cara eskalasi otaknya dia? Yang satu dia harus buang. Dia harus buang semua pikiran yang lama, nggak bisa. Kayak tadi, kuliah tuh jalan untuk menuju kesuksesan tuh salah. Terus dibuang jauh-jauh. Dan mindset untuk
orang miskin ini akan tetap mati miskin, terus dibuang jauh-jauh. Mereka nggak bisa cuma lihat sekitarnya, terus ngerasa oh cuman segitu. Karena dunia itu bro, ini konsep dunia. Dunia itu unlimited uangnya. Jadi uang itu nggak pernah bisa habis sebenarnya. Kita bisa semua jadi orang-orang kaya bareng. Let's say besok ya, gue bikin manusia semuanya jadi engineer paling pintar di dunia. Kita ciptakan semua robot terbang segala macam semua. Manusia itu nggak ada yang harus pernah kerja sebenarnya. Itu semua orang akan jadi kaya. Tapi kan nyatanya dunia nggak bisa begitu. Tapi intinya adalah uang itu unlimited. Jadi kalian harus punya mindset bahwa uang itu bisa didapatkan. Karena uang itu kan didoktrin dari kita kecil, nak hemat-hemat ya, nak hemat-hemat. Itu mindset orang miskin. Orang kaya itu selalu mau opportunity apa yang gue mau ambil nextnya. Terus kalau misal orang miskin mau bikin bisnis, oh nggak ada modal, gitu kan. Itu mindset yang keliru. Gue juga punya, mulai juga nggak ada modal. Modalnya apa? Otak modalnya. Asupan otaknya? Modal uang itu yang terakhir. Nah, asupan otak kan sekarang udah ada internet. Mereka kalau at least yang udah nonton ini ya, kalau lu ngomong misalnya kayak di tempat gue bangun sekolah di NTT itu agak beda karena ada yang belum punya handphone. Tapi buat kalian yang udah punya handphone, ini udah nggak ada alasan. Lu masih pakai nonton entertainment nggak penting mah tuh udah salah lu aja gitu. Gitu. Itu lu masih TikTok gitu yang nggak penting ya itu masih salah lu. Nyari referensi kali. Ya banyak kan entertainment kan, bukan nyari referensi. Jadi sekarang itu kalian harus masukin ke otak kalian hal-hal yang bermanfaat gitu loh. Belajar, karena semuanya ini banyak yang gratis di internet kan, edukasi.